Halo penonton, pada pembahasan sebelumnya, saya sudah memaparkan bagaimana wanita Rusia bersusah payah tampil cantik karena rasio perbandingan pria dan wanitanya mengharuskan mereka melakukan hal itu. Tapi apa yang menyebabkan rasio wanita di Rusia lebih banyak dibandingkan dengan para pria ya? Yuk kita simak pembahasannya. Jika dilihat dari populasi pria dan wanita Rusia dari tahun 1960 hingga 2022, memang nampak secara jelas bahwa persentase pria mengalami fluktuasi. Akan tetapi, jumlah prianya hampir selalu tidak bisa menandingi jumlah wanitanya. Pada 2018, Badan Statistik Negara Federal Rusia juga sempat menghitung populasi penduduk Rusia. Ternyata, dari 146,9 juta orang yang tinggal di negara itu, 68,1 juta atau sebanyak 46% adalah penduduk laki-laki. Sedangkan 78,8 juta atau sebanyak 54% lainnya adalah penduduk perempuan. Kesenjangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di Rusia sebenarnya telah terjadi sejak lama sekali. Berdasarkan sensus 1897, ada 49% laki-laki dan 51% perempuan di Rusia. Sejak saat itu, kesenjangan antara pria dan wanita semakin parah. Dari 1959 hingga 1971, populasi penduduk Rusia yang kala itu Uni Soviet terdiri atas 45% laki-laki dan 55% perempuan. Salah satu faktor utama rendahnya jumlah laki-laki adalah Perang Dunia II. Para lelaki dikirim ke medan perang dan lebih dari 25 juta dari mereka kehilangan nyawa dalam pertempuran. Sejak saat itu, angka kelahiran di Rusia menurun karena sedikitnya laki-laki. Selain itu, menurut catatan Biro Kependudukan Internasional, penyusutan penduduk tidak hanya ditandai karena gugurnya para tentara pria di medan perang. Tim ahli demografi Rusia dan Prancis mengumpulkan beberapa dekade data kematian. Hasilnya ditemukan bahwa angka harapan hidup pria di sana memang rendah. Selama 40 tahun pertama keberadaan Uni Soviet, mereka menikmati peningkatan yang luar biasa dalam hal kesehatan, meskipun di tengah kekacauan seperti terjadi perang saudara, represi internal, dan perang dunia. Pada awal 1960-an, angka harapan hidup pria di sana mampu menyusul Amerika Serikat. Namun selama tahun 1960-an, angka harapan hidup penduduk pria Amerika Serikat khususnya meningkat pesat. Sementara harapan hidup di Republik Rusia tersendat dan mulai menurun. Laki-laki usia kerja Rusia memiliki tingkat kematian sekitar 4 kali lipat dari laki-laki Amerika Serikat dari kelompok usia yang sama. Kesenjangan antara timur dan barat tidak hanya perihal angka harapan hidup, tetapi kesenjangan juga terjadi dari sisi ekonomi. Dalam buletin Biro Kependudukan Internasional tahun 1982 yang diterbitkan oleh Murray Vesbach, mantan kepala unit penelitian Biro Sensus Amerika Serikat untuk populasi Uni Soviet, mencatat peningkatan angka kematian dalam 1,5 dekade terakhir karena sektor kesehatan mulai diabaikan. Hal ini kemudian yang memperparah sedikitnya jumlah laki-laki di Rusia. Disebutkan di poin sebelumnya bahwa meningkatnya kematian pria akibat diabaikannya sektor kesehatan. Penurunan angka harapan hidup dan kesenjangan jumlah pria di Rusia dan negara-negara Eropa lainnya dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat penyakit kardiovaskular dan cedera yang tidak normal, di mana keduanya didasari atas penyalahgunaan alkohol sebagai faktor utama. Antara tahun 1987 dan 1994, jumlah kematian tahunan di Rusia meningkat dari 1,5 juta menjadi 2,3 juta. Dalam 7 dari 8 tahun terakhir, tidaknya ada 2 juta kematian di Rusia. Dan setiap tahun sejak 1992, jumlah kematian di Rusia melebihi jumlah kelahiran, yang mengakibatkan hilangnya populasi bersih. Peningkatan angka kematian telah terkonsentrasi di antara laki-laki usia kerja, yang angka kematiannya sekitar 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 1960-an. Penelitian yang dipublikasikan Nature.com secara jelas mengaitkan bagaimana hubungan antara kebiasaan minum dengan meningkatnya resiko terkena penyakit kardiovaskular. Cuaca di sana memang membuat penduduk berupaya menghangatkan diri dengan meminum minuman keras. Hanya saja minuman keras itu kemudian disalahgunakan pemakaiannya sehingga tubuh bereaksi negatif atas hal tersebut dan kemudian meninggal dunia. Pria memang lebih rentan terkena penyakit kardiovaskular. Kita ambil contoh penyakit jantung. Menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Hasril Hadis, hormon estrogen yang terdapat di dalam tubuh perempuan mampu melindungi mereka dari penyakit jantung. Sedangkan hormon estrogen pada pria jumlahnya tidak sebanyak pada perempuan. Faktor lainnya yang juga membuat pria beresiko lebih terkena penyakit jantung seperti usia, riwayat keluarga, kebiasaan merokok,
hipertensi, diabetes mellitus, obesitas hingga kurangnya aktivitas fisik. Penyalahgunaan minuman keras di Rusia adalah hal pelik. Bahkan Presiden Mikhail Gorbachev kala itu menggalakkan kampanye anti-alkohol yang masif sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyelamatkan masyarakat Rusia dan negara Soviet dari kehancuran. Hanya saja kampanye itu tidak berjalan dengan baik, sehingga angka kematian di sana masih mengkhawatirkan. Peningkatan angka kematian Rusia selama tahun 1990-an sempat menarik perhatian publik. Nicholas Eberstadt, seorang cendekiawan dari American Enterprise Institute, menyebutnya sebagai malapetaka proporsi bersejarah yang melibatkan kematian jauh lebih dini daripada yang dialami oleh tentara Rusia dalam Perang Dunia I. Angka harapan hidup pria juga turun tiba-tiba dari 65 tahun pada tahun 1987 menjadi 57 tahun pada 1994. Dalam Dagger Demographics, Population Trends in the Russian Federation, penulis Julie Davanzo dan Clifford Grammich memeriksa elemen-elemen dari tren yang mengkhawatirkan terkait kematian para pria itu. Mereka akhirnya juga sampai ke kesimpulan bahwa sistem perawatan kesehatan Rusia yang bermasalah menjadi salah satu penyebab. Lebih jauh, yang dimaksud dengan sistem perawatan kesehatan yang bermasalah adalah ketika zaman Soviet, sistem perawatan kesehatan dirancang untuk mengendalikan penyakit menular seperti yang pernah merajalela di Rusia. Sistem seperti itu menekankan kuantitas daripada kualitas. Maka tentu saja sistem yang fokus kepada kuantitas tersebut tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan meningkatnya penyakit seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh alkohol dan tembakau. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.